Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kita pada hari ini ya. Tetap harapan Ibu, kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, baik, kita akan lanjut materi kita. Kita terus membahas masih materi bab 3. Tepatnya kita melaju ke tujuan pembelajaran yang poin keempat ya, yaitu mengenai siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Oke, nah jadi baik kita akan bahas mengenai pengembangan ekonomi maritim khususnya di pertemuan ini ya. Nah, jadi pengembangan ekonomi maritim Indonesia itu berarti berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia yang kita ketahui Indonesia sebagai negara kepulauan di mana memiliki luas wilayah perairan lautnya yang relatif luas 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi perpaduan total dari darat maupun wilayah perairannya. Nah, jadi kita ketahui wilayah perairan lautan Indonesia relatif lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Oke. Nah, jadi wajar jika wilayah perairan laut yang lebih luas ini eh, diupayakan untuk dimanfaatkan, untuk diolah. Yang mana semuanya itu tentunya demi untuk eh, kelangsungan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat Indonesia secara lebih khusus dan juga untuk kelangsungan dari lajunya pertumbuhan perekonomian negara Indonesia ya. Nah, jadi baik tentu kita sebelum mengetahui tentang pengembangan ekonomi maritim Indonesia, tentu kita perlu mengetahui sejarah dulu, sejarah tentang pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Nah, baik, kita lihatlah sejarah ekonomi maritim Indonesia dimulai dari masa sebelum penjajahan, ya. Nah, jadi pada masa sebelum penjajahan, nah itu ternyata sejumlah kerajaan di Indonesia pernah menjalankan perekonomian maritim. Salah satu kerajaan maritim terbesar tentunya kita ketahui adalah Sriwijaya yaitu pada abad kelima ya. Nah, kerajaan yang memiliki armada laut besar ini menjadikan Palembang sebagai ibu kota. Nah, Selat Malaka menjadi pintu gerbang perdagangan Sriwijaya dengan India dan Tiongkok. Nah, Sriwijaya telah mampu memperdagangkan sejumlah komoditas barang dagangannya seperti kapur barus atau kamper, kemudian kayu cendana dan gaharu. Nah, bahkan berdasarkan catatan dari Tiongkok, Sriwijaya pernah mengirimkan utusan untuk mendirikan perwakilan dagang di daerah Chuanzhou ataupun Fujian, Tiongkok. Nah, itu sejarah perkembangan perekonomian maritimnya pada masa sebelum penjajahan. Nah, sekarang kita lihat masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan, negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda itu menguasai perekonomian maritim di wilayah Indonesia. Nah, tujuan bangsa Eropa pada saat itu adalah untuk mencari dan menguasai rempah-rempah di wilayah Indonesia. Nah, Portugis sempat menguasai Maluku pada abad ke-16 dan memperjualbelikan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, ya, kemudian boleh dikatakan kayu manis ataupun bumbu-bumbu dapur lainnya ya. Nah, itu tentu saja selain untuk keperluan untuk bahan dasar untuk industri rokok, industri parfum, industri makanan, ya, permen dan lain sebagainya, ya, dan juga untuk berkaitan dengan bumbu-bumbu masakan, ya. Nah, jadi Inggris sempat membangun jalur perdagangan dengan daerah Batavia dan Ambon di Indonesia, ya. Nah, adapun Belanda melalui VOC menguasai berbagai wilayah di Indonesia, termasuk perairannya. Nah, Belanda pun memonopoli komoditi rempah-rempah dari Indonesia. Nah, itulah pada masa penjajahan, ya. Oke. Kemudian kita lihat pada masa kemerdekaan. Pada masa Presiden Soekarno. Nah, tentu kita akan lihat di sini pada masa kemerdekaan yang berhubungan dengan pemerintahan dari
7 presiden ya, tentunya akan kita lihat nanti di sini. Nah, jadi pada masa Presiden Soekarno, kepemerintahan Presiden Soekarno, nah salah satu tonggak penting penting ekonomi ya, salah satu tonggak penting ekonomi maritim Indonesia, nah itu terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara atau Deklarasi Juanda. Nah, Indonesia menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konsep ini kemudian diperjuangkan di PBB dan juga menasionalisasikan sejumlah perusahaan Belanda yang berkaitan dengan perekonomian maritim. Nah, pada tahun 1963, Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama itu dilaksanakan ya pada tahun 1963. Nah, lalu diikutilah dengan dibentuknya Kementerian Perindustrian Maritim pada tahun 1953 ya. Nah, jadi supaya lebih fokus menangani tentang usaha untuk mengembangkan ekonomi kemaritiman tadi. Jadi dibentuklah Kementerian Perindustrian Maritim 1954. Nah, serta Kementerian Koordinator Kompartemen Kemaritiman Indonesia. Nah, jadi selain itu pernah dibentuk juga pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ya, dibentuk juga Kementerian Perhubungan Laut, lalu Kementerian Perindustrian Maritim, lalu Kementerian Kemaritiman, dan Kementerian Sumber Daya Ikan. Nah, itu tentu saja semuanya itu dibentuk secara bertahap, berganti ya. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk lebih memfokuskan di dalam hal pengembangan perekonomian kemaritiman di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, lalu dilanjutkan pada masa Presiden Soeharto, pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, Kementerian Perhubungan Laut itu kemudian dilebur dalam Kementerian Perhubungan, ya, jadi dipadu, ya, dilebur dalam Kementerian Perhubungan. Nah, tentu saja di sini fokus perhubungan yang berkaitan dengan perhubungan kelautan, ya, perhubungan laut. Nah, Kementerian Sumber Daya Ikan dilebur dalam Kementerian Pertanian, ya. Nah, tahun 1982 perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan akhirnya diakui PBB dengan dokumen UNCLOS ataupun Konvensi PBB mengenai hukum laut di Jamaika. Nah, kemudian kita lanjutlah sejarah perkembangan perekonomian di 3 pemerintahan presiden ya. Jadi presiden ke-3, 4, dan 5 ini kita lihat yaitu pada masa Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Nah, kita lihat pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, itu pada masa itu berhasil meluncurkan Deklarasi Bunaken 1998 yang menyatakan fokus pada visi pembangunan kelautan Indonesia. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, nah pada saat itu berhasil membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan 1999 dan tahun 2001 menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Nah, selain itu dibentuk pula Dewan Maritim Indonesia atau Dewan Kelautan Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, ya pada saat itu berhasil menyatakan deklarasi maritim dengan nama seruan Sunda Kelapa yang berisi kebijakan industri maritim nasional. Nah, baik, kemudian lanjut pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nah itu dihasilkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Melalui Impres ini, semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus dimiliki secara domestik, ya, secara nasional, ya. Kemudian hal ini memungkinkan perusahaan pelayaran lokal tumbuh di Indonesia. Nah, selain itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mewajibkan penggunaan kapal wajib berbendera Indonesia
ya oleh perusahaan angkutan laut nasional yang beroperasi di perairan Indonesia. Nah, pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, pemerintahan Joko Widodo, nah itu menyatakan visi kemaritiman sebagai bagian utama pemerintahan. Nah, lalu diwujudkanlah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan 5 pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur pada tanggal 13 November 2014. Nah, selain itu di depan forum G20, Presiden Joko Widodo juga menyatakan Indonesia akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut Indonesia dengan ekonomi maritim. Nah, baik, adapun kelima pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, nah itu adalah sebagai berikut. Ya. Nah, jadi yang pertama, pembangunan kembali ke budaya maritim. Ya. Nah, yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Nah, yang ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, ya, kemudian berhubungan dengan logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan diplomasi maritim untuk mengajak semua mitra Indonesia bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang kelima, ya, berusaha akan membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, baik anak-anak, inilah materi kita untuk hari ini ya, sebagai pendahuluan pembahasan kita tentang pengembangan perekonomian kemaritiman di Indonesia yang tentu saja kita awali dengan sejarahnya dulu. Nah, jadi baik, pertemuan akan datang akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Nah, seperti biasa anak-anak, setelah kamu mendengarkan penjelasan, nah kamu salinlah hal-hal yang penting di buku catatanmu dan jangan lupa untuk tetap mengulang-ulang pelajaran supaya kamu boleh semakin memahami pembelajaran ataupun materi yang diajarkan. Oke, baik, salam sehat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan ya.